Oke, berhutang. Bagus atau jelek? Nah, kita lupakan lah ya kalau berhutang untuk barang-barang mewah ya, mungkin untuk beli tas, jam tangan, dan lain-lain, itu lupakan saja. Itu udah big no-no ya. Jangan pernah berhutang untuk hal-hal nggak penting seperti itu. Yang hari ini saya mau bahas lebih ke arah bagaimana kalau kita mau berhutang baik untuk bisnis ataupun investasi. Oke ya, karena ini kan ada perdebatannya nih. Kalau menurut saya pribadi, kita bahas satu-satu ya. Kalau untuk investasi, menurut saya jangan pernah berhutang untuk investasi. Why? Karena investasi itu aset yang kalian beli. Let's say kalian masuk ke saham, kalian masuk ke kripto, apalagi di forex. Masalahnya di investasi itu pergerakan marketnya itu kalian nggak bisa kontrol. Kalian sama sekali nggak ada 1% pun kontrol ke pergerakan harga itu. Ya, kecuali kalian punya capital besar banget. Tapi balik lagi, kalau kalian punya capital besar banget, ngapain minjem lagi? Setuju ya? Of course kalian minjem karena kalian kekurangan capital. So, kalau kalian masuk ke situ pakai uang pinjaman, nanti ketika harganya turun, kalian pasti panik. Ya, karena ketika minjem kan kita punya tanggung jawab untuk kembalikan uangnya ya bersama bunganya maybe. So, balik lagi untuk investasi, menurut saya jangan. Pastikan kalian pakai uang dingin kalau untuk investasi. Tapi kalau untuk bisnis, menurut saya ini berbeda. Kayak banyak orang bilang jangan ngutang kalau bisnis. Menurut saya kebalik. Kalau kalian nggak punya income lebih, and then kalian tapi punya impian pengen punya bisnis, pengen punya hidup yang lebih baik gitu ya, pengen bangun bisnis. Gimana caranya? Masa harus nunggu income-nya besar dulu baru bangun bisnis? Of course nggak ya. Menurut saya itu lama banget nanti. Nah, tapi kalian bisa start dengan berhutang dengan modal yang tidak terlalu besar. Nah, kenapa sih menurut saya bisnis itu boleh berhutang? Karena kebalikan dari investasi. Kalau investasi kalian nggak punya kontrol kan atas pergerakan market. Tapi kalau bisnis, kalian punya full control atas apa yang kalian mau capai di bisnis itu. Artinya, semua yang kalian capai di bisnis itu 100% tergantung dari effort kalian. Benar ya? Kalian mau cari omset 10 juta, kalian jual barang misalnya satu barangnya 500 ribu. Oke ya? Profit bersihnya misalnya 100 ribu. Contoh aja nih. Berarti untuk dapat 10 juta kan kalian tinggal kali aja. Harus berapa kali jual. Oke, kalau kalian mau jual misalnya ini 500 kali. Oke, berarti kalian harus ketemu berapa orang. Itu kan kalian yang kontrol. Oke ya. Tentu aja kalau misalnya berhutang, dihitung dulu pastinya ya. Contoh kalau kalian income-nya 5 juta, ya jangan minjemnya langsung 5 miliar misalnya. Contoh ya. Ini ekstrim aja. Itu kan namanya nggak pakai pikiran. Setuju ya? Kalau kenapa-napa kalian nggak punya buffer. So, gimana caranya? Simple aja kok. Kalian punya income berapa? Berapa sih sebulan yang kalian bisa tabung? Kali aja 12, 24.